Blood warning. Mungkin bagi kalian yang cuma ngaku wibu tapi cuma nonton anime genre slice of life, romance, komedi, skip aja. Tapi kalau kalian average psikopat wibu, welcome. Dan kali ini kita akan membahas anime Darah C. Ya sebenarnya saya awalnya agak malas buat bahas nih anime, soalnya kenapa? Damn man, baru nonton episode 4 aja udah kelihatan ketidakmanuakalnya. Lihat aja proporsi karakternya ini. Dan masalah desain dan proporsi karakternya ini juga yang mungkin membuat animenya kena rating 6. Ya walaupun gitu, anime genre action, horror, gore, school, supernatural, vampir karya studio production IG ini untuk finishingnya masih bisa dibilang cukup bagus dan menarik. Apalagi untuk episode 12-nya, nanti lihat aja sendiri di akhir video ini. Daripada Tokyo apalah itu. Kalau untuk soal story-nya, ya bagus-bagus saja. Ngomong-ngomong, yang membuat anime ini bagus bukan dari grafik atau waifunya, tapi gore-nya. Kalian donatnya di dada, Blood sih donatnya di kepala. Anime sekarang ini udah kayak takut sensor. Blood sih fuck up aja sama sensor, gak masalah. Selama itu gore aja, gak usah di sensor-sensor lain-lain lagi. Ya walaupun awalnya dari proporsi karakter serta desain karakternya, saya langsung mikir kalau ini anime gak sebagus Boku no Pico. Tapi setelah melihat episode 12-nya, oh my god, lihatlah adegan fighting scene ini. Jadi gimana? Masih layak kena rating 6? Kalau masih, mungkin mata Anda sudah menganggap game Free Fire itu cukup HD. Maksudnya ya, come on man, kesampingkan dulu grafik dan desainnya. Animasi dan story-nya aja bisa bikin otak yang lagi jongkok sambil berak pun overthinking. Satu lagi aspek pendukung untuk anime adalah karakternya. Untuk karakternya sendiri juga bagus-bagus, kayak Sae Kisaragi. Untuk nih karakter punya 2 mode normal, mode polos, dan mode badass. Gimana? Bisa mana? Si kembar Nenek dan Nono. Saking kembarnya, ya mereka sampai sama-sama wafat di pertengahan season. Shinichiro Tokizane. Awal season mungkin saya nilainya nih karakter good, tapi di akhir season munafiknya ketahuan men. Itsuki Tomofusa, karakter yang saya cap good dari awal sampai akhir season. Yuko Amino, untuk karakter ini tidak layak dijadikan waifu. Kenapa? Karena bibirnya aja cok, monyong cok. Kanako Tsutotori, guru Sushi Pushi, dan Fumito Nanahara. Awal season saya ngiranya dia bagus-bagus karakternya, kayak karakter pendukung gitu, tapi akhirnya dia malah jadi true villain. Kalau soal story, kasarnya kayak kamu yang selama ini menjalani hidup damai, tenang, tentram di sebuah kota, selama ini diawasi oleh orang lain. Dan untuk openingnya, damn man, coba dengar ini. Jadi, agar kita lebih memahami konteks story-nya, mari kita masuk ke speedrun story. Tentunya spoiler warning. Tapi sebelum itu, sponsor dulu. Oke, terima kasih buat Bang Shimasuki karena udah buatin karakter original buat saya. Dan buat kalian yang ingin dibuatin karakter original juga, lihat aja nih posternya. Dan siapapun yang beli di Shimasuki bisa jadi anime loh. Oke, lanjut. Spoiler, let's go. Kisaragi saya, siswi SMA biasa, anak pendeta di kuil yang dekat dengan sebuah kafe. Tadi saya bilang dia siswi biasa? Nope, dia dijadiin pembasmi yang dalam anime sendiri tertulis makhluk kuno. Tapi di sini kita sebut saja monster karena lebih gampang. Yap, kerjanya setiap hari cuma sekolah basmi monster, dan gitu-gitu aja. Sampai ada iblis yang berbeda dari lainnya, soalnya bisa ngomong. Kata-kata iblis yang mengatakan untuk menghargai perjanjiannya, jangankan Kisaragi, kita dan para jomblo yang janji setianya dibuang mantan pun mikir, perjanjian apa? Dan ya, siklusnya ngulang-ngulang. Sekolah ngalahin monster, sekolah ngalahin monster, sekolah ngalahin monster. Sampai suatu hari, Upin Ipin Pure Moment ini ngajakin buat ngeganti jam mata pelajaran dengan jam cerita-cerita horor. Awalnya biasa-biasa aja, semuanya happy, cerita-ceritaan horor bareng, sampai giliran gurunya nyeritain soal dulu di kota tersebut ada monster yang suka memakan manusia. Saya panik, ingatan masa lalunya ke-trigger, dan akhirnya dia pingsan di kelas. Bangun, didatangin si Upinnya minta maaf karena udah ngeganti jam mata pelajaran dengan jam cerita-cerita horor yang bikin saya Kisaragi pingsan. Bacot-bacotan dikit, dan kabum, monster muncul. Berusaha lari-larian nyelamatin diri, masuk ke kuil buat ngambil pedang pembasmi monster, tapi terlambat. Upinnya keburu dimakan monster, kepalanya hilang. Emosi lihat temannya mati dibunuh monster, akhirnya mode badasnya keluar dan set akhirnya monsternya dibunuh oleh mode badasnya. Dan setelah sadar kembali kena mental, pingsan. Bangun pagi besoknya ke sekolah tapi disuruh bawa katana, jaga-jaga aja takutnya ada monster keluar di sekolah. Dan sampainya di sekolah, kok herannya satu, kok guru sama polisi nggak heran loh lihat wanita bawa pedang katana ke sekolah. Pulang sekolah giliran disamperin oleh Ipin. Ipin tanya di mana keberadaan kakaknya, kok nggak muncul-muncul, kok nggak pulang-pulang ke rumah. Dan yap, bayangannya berubah menjadi monster. Si Ipin mati, dimutilasi akhirnya. Udah badas keluar lagi, satset mati dan kena mental. Besoknya gantian, giliran monsternya yang nyamperin ke sekolah dan satu sekolahnya dibantai.
kecuali saya Kisaragi, si ketua kelas, dan juga si ibu guru. Malamnya kena mental dan malah disamperin sama si Shinichiro. Confess kalau dia suka sama si Kisaragi dan monster bulu jembut muncul ngemakan si Shinichiro. Kena mental ngeliat orang yang baru aja confess ke dia malah mati dimakan sama monster. Mode badasnya keluar dan berantem lagi. Besoknya pergi ke warkop dan ketemu sama si gurunya yang berhasil bertahan hidup. Gurunya bilang pengen pergi ke kuilnya Kisaragi. Sampai di sana, oh my god, super mega duper hyper plot twist. Ternyata si kembar juga masih hidup. Plus Shinichiro-nya juga masih hidup. Dan selama ini ternyata saya Kisaragi adalah subjek percobaan dari sebuah perusahaan eksperimen. Kena mental, dikasih pertanyaan-pertanyaan menguras mental lagi. Dan sama seperti episode terakhir Evangelion, tiba-tiba boom, monster Mas Bro 2.0 keluar. Panik mau keluar dari kuil, what the malah ketemu sama si Yuka yang dikiranya udah mati dijadiin donat lagi bareng sama ketua kelas. Si Yuka dan si ketua kelasnya berusaha ngejelasin kalau tindakan yang dilakukan oleh si guru, Shinichiro, dan juga si dua kembar adalah tindakan yang melanggar kontrak. Sampai akhirnya the true main villain akhirnya muncul, si baristanya sendiri. Dan akhirnya ingatan saya Kisaragi kembali. Dan flashback time. Ternyata saya Kisaragi ini dulunya adalah sebuah vampir yang ditangkap dan dijadikan subjek percobaan di sebuah desa yang semua isinya termasuk penduduk dan teman-temannya adalah aktor. Si baristanya sadar kalau si guru, Shinichiro, dan juga si dua kembar telah melanggar kontrak dan akhirnya nyuruh Mas Bro 2.0 buat ngejar mereka. Shinichiro, si kembar, dimakan brutal banget. Dan giliran pas mau makan si guru malah diselamatin sama si Kisaragi. Fuck, monster Mas Bro 2.0 berhasil dikalahin sama Kisaragi. Si gurunya kabur ke dalam kuil bertemu si ayah Kisaragi. Dan akhirnya si gurunya mati di tangan ayah Kisaragi. Dari sini plot twist baru. Ternyata selama ini itu bukan ayah kandung Kisaragi. Itu adalah makhluk half monster seperti Kisaragi yang dikendalikan oleh si barista. Dan ini dia scene fighting ikoniknya muncul lagi. Kisaragi lawan ayahnya dan Kisaragi menang. Baristanya kabur sama si Yuka dan si ketua kelas. Pas turun di bawah kuil, si ketua kelas malah membelot dan berusaha nyelamatin si Kisaragi. Dan akhirnya berujung mati. Dan ikonik momennya muncul, di mana pembantaian satu kota dalam satu malam oleh makhluk-makhluk bawaan dari si barista. Kisaragi berusaha buat ngejar si barista sambil ngalahin monster-monster yang halangin jalan sampai di atas sekolah pas mau lompat nangkep helikopternya. Dan boom, kepalanya malah ditembak sebelah. Jatuh ke danau, di bawah ombak danau sampai ke pinggir kota. Dan merenung, memikirkan apa yang terjadi pada hidupnya. Akhirnya motivasinya kembali, nyabut rok, ikat matanya yang satu yang udah pecah, dan lari ke kota. Tamat. Yap, endingnya gak gantung. Walaupun ada sequelnya, tapi saya malas bahas karena saya nggak nonton. Bullshit. Oh iya, animenya juga punya satu prequel. Saya nggak tahu, jadi saya nggak bakal bahas. Yap, dah, beres. Dan walaupun animenya cuma punya 12 episode, durasi video ini lebih lama daripada video kemarin. Kenapa? Karena dari 12 episode tersebut, hampir semuanya padat dan juga penting buat ceritanya. Kecuali satu episode, yang gue lupa itu episode keberapa. Dan saya berharap si Mark dan YouTube gak nge-take down di video karena beberapa gore moment yang gue masukin. Dan mari kita bersama-sama masuk ke babak. Ya, mungkin karena di ini waifunya sedikit. Mari kita masuk ke babak karakter rating. Let's go. Oke, kita mulai. Ini bagusnya A, ini bagusnya B, ini D. Ini D, ini D. Ini mending mokat sana anjing. Ini A, ini mode badas yang gue suka nih, taruh S. Mantap. Sekian dulu untuk karakter ratingnya. Nggak waifu rating soalnya waifunya dikit banget, cok. Yap, dan itu dia buat pembahasan plus plot dari anime Blood Sea. Untuk anime ini bagus-bagus aja, apalagi buat kalian yang suka anime genre gore lain-lainnya, gue saranin banget nih anime. Apalagi ini anime punya kekuatan lain, yaitu fuck up sama KPI. Dan untuk penggambaran karakternya sendiri bagus-bagus aja daripada yang sekarang Naruto aja jadi mirip Goblin. Dan buat kalian yang udah pernah nonton Akame ga Kill terus sedih lihat semua karakternya mokat, lu bisa bandingin sama nih anime. Apalagi saya Kisaragi dan Akame punya vibes yang hampir sama. Sama-sama pengguna katana, paling bedanya di ukuran titiknya doang. Dan di My Anime List saya sendiri, saya kasih rating 8. Dan sekian dari pembahasan plus plot anime dari Blood Sea. Sorry kalau lihat gue kepleset. Dan kata orang Cina, 再见. Israel babi. Babi.